Nah itu yang biru deh. Tebak harga berapa yang itu? Ya udah karatan ya. Udah karatan, catnya udah nggak jelas kan. Butek banget lah pokoknya. 15 juta paling, 10-15 juta. Ya kalau sekarang mungkin udah sekitar hampir 1 Satu apaan? M. Hah? Kita kasih solusi. Dimas, tukang bubur ayam racer. Selamat siang. Selamat sore ya. Selamat sore Pak Dery. Sore. Pak Dery. Jadi gimana? Gua panggilnya Pak kan? Kan lebih senior. Dek dong. Jadi gimana? Bisnis bubur ayam? Bingung saya kalau jualan bubur tuh. Enggak, lu lihat deh. Lu kan bubur ayam racer, tapi lu betul. adalah number one motorcycle reviewer gitu ya. Ya amin ya. Ini komen kesekian yang gue dapetin, kenapa nggak jualan bubur? Ya itu dia, makanya kita bahas deh ya. Dan lu kan juga kan menurut lu kan yang lainnya nothing, dan lu cuma berdiri sendiri yang reviewer motor paling. Enggak. Amin, gue mah banyak kok barang-barang gue. Gue mah nggak kayak Om Mobi. Kalau Om Mobi kan sombong. Kalau gue tuh baik hati. Ya kan, sopan santun. Kita bahas deh bro ya. Jadi perjalanannya apa sih sebenarnya orang-orang yang atau konten kreator lah ya yang memang dia sharing pengalamannya atau mungkin experience atau review. Lo kan bisa dibilang di kancah permotoran ya oke lah ya. Ya amin. Ya gue coba ngecek-ngecek kemarin gitu kan, motor-motor yang lo bahas, lo make ini selama berapa hari, apa yang lo rasakan dan seterusnya. Sampai akhirnya kita bahas di ranah bisnis, karena memang kasih solusi ini gak jauh-jauh dari ya pembahasan bisnis, konten, freelance, karir dan lain sebagainya. Betul. Artinya apakah jualannya juga gak jauh-jauh dari permotoran? Nah itu yang nanti lo bahas sampai akhir. Boleh bro ya? Seru sekali. Oke. Kita bahas dari awal gini. Lo sebenarnya siapa sih awalnya dulunya? Gua tuh dulu awalnya kantoran. Gua masuk 9 to 5. Gua dulu manajemen konsultan lah. Wih keren, duitnya banyak dong ya. Wah amin. Ya gue dulu manajemen konsultan 8 Gimana? tahun. Ada namanya Accenture, kalau lo pernah dengar. Oke. Jadi 9 to 5. Enggak sih, 9 to 9 lah basically. Dari 9 pagi 9 malam ya kan, ke kantor. Oke. Cuman waktu itu sembari ngantor, karena gue emang udah bisa bikin video. Jadi gue tuh SMP SMA tuh udah ikut kompetisi video short film zaman dulu lah, 2007 tuh. Oh ya? Masih pakai mini DV. Lo tau mini DV gak sih? Tahu lah. Lu angkatan berapa sih lahir? Gue lahir 90. Oh di bawah gua setahun. Gua 89. Oh ya? Cuma karena brewok aja jadinya kayak 40 Gue 50. juga brewok kan tau. Masya Allah, Dimas mau hijrah. Ini udah cukup ini. Iya, asik. Cingkrang. Ya, soalnya kepanjangan sebenarnya caranya. Oke, terus abis itu? Iya, gue emang dari ya itu mini DV, zaman-zaman mini DV gitu kan. Terus ikut kompetisi film. Jadi gue emang SMP tuh udah gue les ngedit dulu mas. Yang actually les. Oh ya? Gue datang ke tempat untuk les ngedit video gitu. Jadi emang gue udah bisa dari dulu megang kamera, ngedit gue dari dulu bisa. Buat apa? Kan lo kan ujung-ujungnya juga jadi konsultan bisnis Gitu. Nah ujung-ujungnya karena emang hobi aja sih. Oke. Emang hobi gitu ditekunin. Dan dulu gue pernah kapan ya, mungkin waktu gue SMA kali, gue untuk kuliah gue pernah terbesit lah di dalam pikiran atau hati gue, kayak gue pengen deh suatu saat kerja pakai kamera lah gitu. Apapun bentuknya. Gue waktu itu nggak spesifik. Oke. Cuman emang mungkin ya Allah mendengarkan, dan gue percaya hal kayak gini sih emang gitu kan. Jawaban dari Allah tuh kan nggak hal langsung saat itu juga kan. Bisa jadi berapa tahun lagi. Dan ternyata setelah ngantor 4 tahun, setelah kuliah 4 tahun, itu baru kejadian yang namanya, oh iya gue kesana kerja dengan kamera gitu. Dan lu ngedit sendiri gitu konten-konten lu? Selama 5 tahun pertama iya. 5 tahun pertama gue gitu tuh iya, gue ngedit sendiri. Ya karena gue bisa semua mas. Bukan gue sombong, gue bisa semua ya. Karena emang gue basicnya adalah videographer dan fotografer. Lah tapi kan ada yang nge-shoot orangnya, ada pas produksi kan ada videografernya. Lu juga gitu, tongsis gitu? Iya. Dulu gue pakai tripod kok depan rumah. Jadi gue kalau bikin video kan depan rumah tuh. Karena jalan buntu jadi aman lah ya. Gitu. Enak ya. Gue pakai tripod. Ngerekam, pindahin tripod, gitu. Wih, ini baru nih. Ini ya mungkin teguran atau masukan buat teman-teman sekarang yang lagi berpikir bahwa kayak mau jadi konten kreator kan belum bayar editornya. Ya. Nah, tahu nggak sih lo kayak gitu? Belum beli kamera, nggak mulai. Betul, nah itu juga menurut gue sih kalau lo mau, ya menurut gue konten kreator kan jadinya bisnis juga lah ya, in a way. Ya emang lo harus mulai dulu aja. Oke. Nggak serta merta lo harus, ya benar emang lo harus planning apa, teman. Kelamaan planning gitu ya, kelamaan mikir nggak jalan-jalan. Tiba-tiba kiamat aja. Itu dia. Karena kan nggak mulai-mulai lo nya.
nggak ikhtiar gimana? Makanya harusnya ya langsung mulai aja dulu. Ya menurut gue sih bisnis tuh ada yang pernah bilang bisnis tuh pasti rugi, untung tuh resiko. Oke. Tapi kan harus didasari ilmu, bro. Setuju gue. Nah, masa ngegas mulai aja dulu tapi nggak pakai ilmu, gimana ceritanya? Nah, tapi setidaknya makanya kenapa gue selalu bilang lo kalau mau mulai content creator setidaknya lo mulai dari yang lo suka, biar lo udah punya dasar ilmunya. Lo misalkan suka dengan dunia consulting dan dunia Islam, kan lo pasti udah ada ilmunya, baru lo juga berkecimpung di situ kan. Kalau misalkan tiba-tiba lo bikin channel masak ya pasti lo nggak bisa dong. Enggak betul. Itu dia. Makanya kenapa gue kalau orang bilang gue pengen jadi content creator, gue pengen jadi YouTuber gitu. Ya lo sukanya apa? Lo sukanya mancing, ya lo bikinlah mancing. Lo udah tahu seluk-beluknya. Oke. Iya kan? Jangan serta-merta lo bikin yang lain lo nggak tahu. Itu bahaya. Oke, dan itu basicnya ya. Menurut gue iya. Nah, lu kenapa tadinya lu ngurusin bisnis orang, tiba-tiba, nah ini kan beda nih. Kenapa lu nggak bikin channel tentang edukasi, jual ludah, apa segala macam gitu? Jual ludah. Udah lama banget tuh gue nggak dengar kata jual ludah ya. Kenapa ya? Karena emang gue juga dari kecil gue udah dicekokin otomotif. Bokap gue suka, kakak gue suka. Oke. Gue kecil tuh SMP gitu ya, gue udah nemenin kakak gue tuh off-road kalau masuk hutan gitu. Jadi emang udah dari kecil emang udah dicekokinnya tuh otomotif lah gitu. Laki banget tuh ya. Ya. Gue naikin lu yang jatuhin. Gitu. Makanya emang otomotif dan videografi itu dua-duanya adalah hobi lah ya, bisa dibilang gitu, yang gue gabungin. Oke. Dan lu pernah berpikir nggak bahwa oke lah, ini gue mulai dari passion gue yang ini, motor, pembahasannya dan lain sebagainya. Lu kan ya sharing experience tadi ya. Udah pikirin tuh bahwa runway gue atau perjalanan gue nantinya bakal dapetin duitnya di sini, cara monetize-nya begini? Enggak, gue dulu. Lah terus uang lu dari mana? 4 bulan pertama gue nggak tahu ternyata YouTube bisa dimonetize. 4 apa 6 bulan pertama gitu. Lalu mulai kapan? Gue mulai 2015 Agustus tanggal 8. Itu gue selama berapa bulan gue nggak tahu kalau ternyata YouTube tuh bisa dimonetize. Lah kan masa lu nggak denger cerita orang dapat duit dari AdSense gitu? Enggak, gue nggak pernah tahu. Iya? Padahal gue udah nonton YouTube dari 2011 kali. Tapi gue nggak pernah tahu gitu loh. Jadi gue tuh ya polos aja kayak, gue mau bikin video YouTube gitu. Buat apa? Masa sih nggak terbesit minimal ada brand yang masuk? Oh, lu nggak sebisnis itu berarti ya? Waktu itu enggak. Jadi emang gue bukan datang dari keluarga yang pebisnis lah. Bokap nyokap kerja, kakak gue kerja. Jadi gue emang ya udah mindset tuh kerja gitu. Maksud gue ngerti nggak? Kantor. Tahu. Jadi gue emang nggak tahu. Possibility bisnis tuh tapi bisa begini ya gitu. Itu semua gue pelajarin dan gue sadari ketika gue mulai aktif di YouTube. Oh ternyata possibility bisnisnya tuh ada di sini, bisa gue giniin dan sebagainya. Tuh gue pelajarin sembari YouTube, dari sembari waktu gue jadi konsultan. Loh, visinya apa berarti waktu itu? Berpikir bahwa masa sih lu gak sevisioner ketika gue bangun channel? Ya minimal adalah gue pengen dikenal misalnya. Gue bikin channel tuh karena gue menjawab keresahan. Gitu kali ya. Keresahan gue waktu itu adalah kayaknya di Indonesia waktu itu reviewer otomotif roda 2 itu masih 1 atau 2 lah. Dan kontennya hanya seperti itu, terlalu menurut gue waktu itu textbook banget lah. Dan gue pengen mencoba bikin sesuatu yang beda, gitu loh. Di luar juga udah banyak yang bikin soalnya. Gitu. Jadi sebenarnya motovlog tuh di Indonesia mulai bisa dibilang 2015, 2014. Tapi di luar negeri mah udah dari 2012, 2013 gitu. Di Indonesia belum ada waktu itu. Terinspirasi, ya kayak bisa deh gue bikin. Alatnya GoPro doang, ada motor di rumah, gue punya helm full face, alatnya gampang, gue research, bisa lah ini gue bikin sendiri. Gue bikin. Dan motovlog itu sama nggak dengan yang banyak orang lakukan yang pakai helm? Ya itu. GoPro jalan kemana-mana. Itu basicnya ya. Gue dari situ. Gue dari motovlog itu. Dari situ. Tapi waktu itu kan turunannya banyak banget ya. Zaman itu ya. Maksudnya dan jujur gue tuh nggak tahu objektifnya apa ya. Secara detail lo ya. Betul. Soalnya kan gue dapat pas potongan-potongan doang. Betul, tuh yang makanya, di re-upload atau repost ke TikTok orang apa segala macam kan. Nah kalau gue memang dari dulu gue agak jarang tuh mas, gue bikin konten gak ngebahas sesuatu. Gue bisa dibilang mungkin cuma sekali ya, sedikit lah presentasinya mungkin 10% gitu. Sisanya biasanya gue akan mikir dulu, apa ya konten yang mau gue bahas nih. Jadi tetap medianya adalah motovlog, tapi gue bahas sesuatu. Misalkan waktu itu gue pernah bahas tentang undang-undang, ngebahas apa gitu. Jadi gue sebelum riding tuh gue baca dulu, gue pahamin, baru gue riding, gue bahas. Karena, di jalan tuh ya? Iya, karena gue tahu emang
gue sendiri kalau misalkan nonton hanya riding doang tanpa ngebahas sesuatu, gue pun juga nggak mau. Jadi gue bikin konten yang gue mau nonton, dan menurut gue ya harus bahas sesuatu. Dan settingan gak sih bro? Nggak, ini jujur aja. Gue sering banget nemuin konten-konten motovlog gitu. Kok kayak selalu hampir tiap hari tuh ada aja masalah gitu. Nggak, maksud gue nih bukan. Lu buka di sini deh. Katanya sih ada ya. Katanya emang ada lah. Jujur aja ada kan yang settingan. Ya kemungkinan besar ada lah. Maksud gue itu kan dunia entertainment. Iya oke. Cuma maksud gue settingannya seberapa jauh itu beda-beda ya. Kayak tiba-tiba di jalan, wah marah-marah, terus tiba-tiba di samping ada yang. Nah kalau itu beberapa ada yang beneran. Beberapa ada yang beneran. Oke, setuju gue nggak boleh suzon juga. Oke, beneran. Boleh. Tapi yang kayak tiba-tiba ada mulu gitu masalah gitu, gimana gue jelasinnya ya? Iya, gue tahu sih. Ya, tahu masih lo? Itu teman lu kan pasti kan? Temen gue lagi spesifik ya? Ya kan? Nggak, maksud gue tahu masih lo yang tahu gue. Create banget gitu. Apa ya contohnya ya? Gue tahu, tapi karena gue nggak nonton, jadi gue nggak tahu secara detail. Tapi kita suka nontonnya gitu loh. Oh gitu ya? Ada story. Harus mulai bikin sekarang. Ada story-nya bro, ada kisahnya. Tau gak sih kayak ibaratnya kita ketemu di TikTok, FYP, terus orang ngobrol tapi kayak pakai alter gitu. Oh ya? Yang dari Twitter, terus kayak dia berantem, chat-chatan, WhatsApp gitu. Gua tuh ada ya beginian. Ada nungguin akhirnya, tapi gue tahu itu setting gitu loh. Tapi lo tetap tungguin. Berarti menjual emang kontennya. Karena story, karena relate sama situasi yang mungkin dialamin sama keluarga kita. Betul. Atau mungkin kita. Itu menurut gue tuh kekurangan gue, Mas. Karena gue tuh orang yang tidak begitu drama. Oke. Jadi gue ketika disuruh bikin gimmick, ini kekurangan gue, lo boleh tanya Walfi deh. Gue tuh suka bingung, apa ya gimmick videonya gitu. Oke. Karena gue emang nggak into drama, jadi gue nggak tahu gimmick tuh gimana sih cara bikinnya gitu. Gue pernah kayak gitu, Mas. Tapi kan dibutuhin kan buat. Setuju gue, dan itu makanya gue harus belajar. Gimmick yang bener ya, bukan berarti yang settingan-settingan bohong gitu. Cuman itu jujur gue kesusahan, gue pernah sharing sama istri gue gitu. Ini gimana sih cara bikin gimmick? Apa sih dramanya gitu? Ya karena emang ya in a way emang harus ada protagonis dan antagonis lah ya di sebuah cerita kan gitu. Cuman itu untuk bikin itu gue masih belajar tuh gimana sih caranya. Terus berarti sekarang lo gimana kiat-kiatnya? Lo sepolos-polos itu aja nyobain motor. Terus kalau memang hari itu nggak lagi ada tantangan apa segala macam pulang gitu. Kalau lo nonton konten gue nonton. Siapa sih yang nonton konten lo? Kalau emang lo nonton konten gue emang mostly less drama. Karena gue nggak ngerti bikin drama tuh gimana. Ya les drama ya. Bikin gimmick, kadang gimmick gue juga yang di jalanan hampir kepepet gitu. Ya udah gitu doang. Cuman viewers gue pun juga nggak nyari itu. Jadi akhirnya sekarang viewers gue kalau gue bikin konten begitu, mereka juga kayak, oh ya udah gitu. Lu bukannya apa siapa ya? Kayak ngasih tahu bahwa misalnya ada orang di jalan megang handphone itu lu bukan ya? Gue dapet dari mana ya? Lu pernah nggak nemuin? Gimana? Lu kasih kayak pesan positif gitu. Ada orang di depan terus lo nyusul. Abis itu ngingetin dia lagi megang handphone. Bukan, itu bukan gue. Gue nggak sebaik itu. Bodoh amat ya. Ngapain tuh kan? Benar-benar kedubrak kayak gitu ya. Tapi ada teman gue kayak gitu sih. Ada teman gue yang selalu negur kalau ada orang ngerokok lagi naik motor. Oh, takut cepet ke belakang abunya. Tuh ada. Ya. Nah kayak gitu-gitu kan. Pas ketemu alhamdulillah ya. Tapi ketika lo jalan-jalan terus nggak ketemu, itu loh maksud gue. Ya, maka dari itu gue pun juga kenapa gue nge-planning konten gue seminggu 3 kali long video ya. Karena gue tahu kalau misalkan gue bikin setiap hari belum tentu ketemu yang begitu-gituannya kan. Tapi kalau gue seminggu 3 kali gue udah ketakar nih. Oke, gue bisa bahas ini di sini, gue bisa bahas ini di sini, gue bisa bikin konten begini, gini gitu. Oke. Dan juga lo sembari ceritain bahwa pengalaman lo pakai ini. Benar. Hari keberapa gitu kan? Benar. Gue nonton konten lo kayak gitu-gitu tuh. Terima kasih loh Mas. Ya sama-sama. Bayar dong. Boleh. Ntar kita add-in di sini tapi. Iya kayak gitu-gitu kan. Nah sekarang kita detailnya bahas mengenai permotoran ini. Lu berangkat dari memang awam atau memang di set diri lu tuh yang apa ya? Mungkin lu paham banget motor, lu detail banget, atau memang lu genuine aja ya udah lu ngalir aja gitu. Gua ngeset diri gua untuk setara dengan pengguna kebanyakan. Jadi makanya kenapa gue misalkan bikin konten tentang suatu buah motor lah ya gitu. Lo tahu horsepower? Ini motor ya? Iya. Horsepower lo ngerti nggak horsepower? Di motor gue nggak tahu lagi. Nah, horsepower tuh. Nggak, gue tuh anaknya motor banget soalnya. Itu dia. Makanya gue nggak ngerti. Betul. Ngerti gue moge gitu kan. Horsepower tuh jumlah tenaga. Ngerti banget emang dia, parah ngertinya. Nah makanya itu gue bikin konten untuk orang-orang kayak lu.
Makanya kenapa gua kalau di video ngomong ini motor tarikannya tuh enak, bikin lo gini. Jujur gue kalau di lu gue dapet, yang lainnya gue nggak ngerti istilah-istilahnya soalnya. Nah kayak gitu. Makanya kenapa ada alasan gue menyebutkan horsepower, iya, tapi itu tenaga kuda kan? Ya, tapi tetap gue mencoba merefleksikan atau membandingkan dengan sesuatu yang orang lebih relate. Dan horsepower itu adalah memang ada atau memang ada. lo ganti ke tenaga kuda gitu? Horsepower itu artinya tenaga kuda, Mas. Iya, maksudnya bukan ngerti gue. Maksud gue, apakah tadinya bukan itu tapi lo ganti ke tenaga kuda biar gue ngerti? Atau enggak. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Ngerti kan? Iya, emang begitu aja. Memang bener begitu. Makanya gue misalkan nih. Contohnya misalnya kayak zero power gitu. Aduh nggak ngerti nih orang nih. Udah gue ganti ke tenaga kuda deh. Nggak gitu kan? Enggak. Okay. Atau misalkan gue ngejelasin adalah sebuah motor sport gitu, tenaganya itu 200 HP. Gitu ya. Gua ngasih taunya 200 HP tuh ya kira-kira sama kayak lebih gede sedikit dibandingkan mesin yang dipakai sama mobil Toyota Innova gitu. Orang kan akan relate. Okay. Oh iya, Innova kan kira-kira tenaganya segini ya rasa tarikannya. Tapi ditaruh di motor lebih enteng, pasti lebih parah ya kan? Iya. Gua mencoba untuk kayak gitu tuh. Karena itu tadi kalau misalkan gue pakai bahasa yang teknikal sekali orang akan bingung. Cuma gua sama Dimas doang yang tahu. Sorry banget anak motor banget. Kalau nggak anak motor nggak akan ngerti. Ini bro gua banget. Salam satu aspal. Ya segini. Besot tuh biasanya tuh. Kalau di aspal besot tuh. Ya gitulah. Tapi lo naik motor gak sih, Mas? Wow, naik lah. Bisa gak lo naik motor? Bisa lah. Tata ini bisa gak sih dia motor, Mas? Di kok lo gak percaya sih? Gue bisa gue. Oh lo bisa? Bisa gue. Okay. Gue anak motor banget. Ya. Bagus. Iya. Gue khususon kok. Gak susun. Gojek, Grab. Setuju gue. Anak naik di motor. Iya, naik motor. Setuju gue. Tapi kalau nyetir motor, pertanyaan berikutnya aja kali ya. Bisa gue nyetir bisa. Cuma gue nggak yang kayak lu gitu. Apa sih namanya? Ya. Pokoknya gue kalau tipe-tipenya nih, ini saking gue ngertinya motor. Gue naik motor, mogok, gue lepas, gue tinggal. Ya, aku juga gitu. Kadang-kadang panggil towing. Halo, towing, tolong jemput motor saya. Soalnya katanya kalau anak Vespa kan nungguin. Ini persaudaraan ya. Nungguin banget. Itu makanya. Jadi makanya kenapa gue nggak mau naik Vespa, gara-gara takutnya anak Vespa nggak percaya sama gue gitu. Paling gimmick lewat. Udah tahu gue doyan gimmick ya. Paling gimmick gitu. Jujur lah. Segajnya dia jujur sama hati. Anak Vespa baik-baik. Baik. Cuma guanya takutnya nggak baik sama dia. Jadi mending naik yang lain. Iya betul. Coba spesifik lagi. Lu biasanya nge-review motor yang kayak gimana dulu nih bro? Sampai akhirnya nanti kita bahas mengenai bisnisnya yang lu punya bisnis yang katanya revenue-nya sampai gede banget kan. Amin. Nanti kita kupas teman-teman nih. Ini bahaya nih bisnisnya dia nih. Amin. Coba kita bahas dulu mengenai motor apa yang lu review spesifiknya? Gua sih jujur biasanya motor-motor yang menurut gua unik dan jarang lah. Contoh misalkan kemarin gua baru nyobain Harley Davidson Sportster yang baru gitu. Mana sih coba contohnya? Yang ini yang itu nih. Yang itu gitu. Bro, bentar bro sebelum dibahas. Tolong kasih tau gue esensi itu naik motor gede gitu gimana sih bro? Selain memang freedom lifestyle, karena kan Harley setahu gue kalau gue dari sisi marketing, Harley nggak jual motor nih. Betul. Mereka jual experience, lifestyle dan sebagainya. Ya, freedomnya gitu kan. Pokoknya dibikin di samping Mio, Mio geter aja. Langsung minder pokoknya. Ampun ya kan. Ya. Nah coba kasih tau gue. Tapi kalau emang misalnya kata lo nggak bisa dipaksain dir, nggak apa-apa. Gue langsung oke, thank you gitu. Cara gimana sih menikmati motor tuh? Apa sih kayak yaudah gitu. Oke. Kalau misalkan motor kayak Harley gitu, terus gimana sih? Dibilang menikmatinya di Jakarta tidak akan maksimal. Setuju gue. Tidak akan maksimal karena ini motor kencang sekali. Kencang dan dia butuh jalanan lapang buat menikmati. Tapi gue sering denger kalau mau lampu merah tuh biasanya tuh hijau, kuning, merah, gue berhenti. Ber gitu. Dia kenapa sih? Emang gitu? Emang nurunin gigi aja. Oh gitu. Nurunin gigi, klik gitu. Bukan. Kayaknya, nah itu dia emang karena motornya skornya gede sih. Dia motornya gede. Jadi emang terlihat kayak ya gitu. Nah itu salah satu juga keresahan gue kenapa gue bikin channel YouTube, Mas. Oke. Waktu itu image Moge itu masih yang benar-benar senegatif itu, nggak mau ngumpul sama motor apapun. Nah di awal-awal gue nge-YouTube, gue emang bikin konten bareng-bareng sama semua motor gitu loh. Oke. Nunjukin kalau emang Moge itu bisa gabung semuanya. Keren. Ya menurut gue sih alhamdulillah menurut gue message-nya cepat tercapai lah gitu. Oke. Beberapa orang udah mulai komen kayak wah iya ternyata Moge itu nggak harus riding sama Moge gitu. Oh ya?
Dan sekarang udah lebih nyampur. Sekarang nyampur banget, Mas. Itu gue seneng. In a way gue seneng. Oke. Gitu. Nah ini yang tengah-tengah ini. Tadi lu mau bahas apa lagi? Kalau ini yang gue bahas misalkan ini motor posisi ridingnya tidak cocok untuk anak atau orang di bawah 170 cm. Oh, karena gantung ya? Karena kalau lo lihat footstepnya, jadi kalau di hari sebutnya ini forward control. Jadi footstep itu di depan banget, Mas. Mana sih footstepnya? Footstep itu yang Coba di hover dong. Kursornya yang mana sih? kalau misalkan orang-orang yang cukup pendek kayak gua, ya 167 cm. Lu berapa sih gitu? Iya. Lu berapa, Mas? 175. Masa sih? Iyalah. Oh ya? 175 gue. Iya. Nah, gue sering dikatain Mas di sosial media. Kenapa? Ya kalau ngetes motor dibilang jinjit terus soalnya. Emang iya? Enggak kok, gue tinggi kok. Tapi lebih tinggi lu lah dibanding Radit. Ya. Soalnya Radit tuh duduk sini, mic-nya di sini. Halo Dit. Sehat Dit ya? Aman. Enggak. Enggak lah. Gue contoh ngomong kayak gitu, terus experience laginya tuh panas nggak sih motor ini? Panas lah. Ya panas, tapi sebenarnya di beberapa titik aja atau ketika hal-hal tertentu aja, misalkan pas macet doang. Kok bisa? Gitu. Karena pas macet fan-nya atau kipas anginnya itu baru nyala. Dan kipas anginnya nyembur udara keluar kan, itu kena kaki. Dibelokin aja pakai apa sih, dimodif gitu kayak lo tuh cafe racer gitu gak sih? Tahu sih. Tahu banget gue anak motor. Oh iya, pokoknya dibikin aja custom. Ke atas gitu kayak truk-truk gitu. Gue suka deh, ini idenya tuh sangat-sangat cemerlang loh. Kreatif. Gue nggak tahu konsep. Nggak usah kayak jangan nendang ke sini, mau ke atasin kayak ke depan kan bisa. Itu dia makanya gue bilang kalau di video ini kalau lo pendek ya itu footstepnya dipindah ke mid, namanya ke tengah, jadi agak dimundurin. Bisa ya? Bisa. Jadi gue di sini nih di video ini gue bilang kayak gitu tuh. Terus misalkan gue ngebahas. Jadi kalau lo lihat, sorry Mas, boleh nggak dibandingin posting sebelum ini, posting setelah ini? Gimana caranya? Next. Oh di back dulu close. Nah ini. Okay. Jadi yang di belakang tuh, nah ini ada Sportster, ini Sportster yang lama, ya kan? Nah yang tadi gue bahas itu yang di belakang itu Sportster yang baru. Di video itu pun gue juga bahas kenapa sih Harley sampai perlu merubah gaya motornya kayak gini. Karena market untuk motor-motor yang begini sudah mulai menurun jumlahnya. Ya, style motor begini nih yang suka sekarang rata-rata umurnya 40, 50. Sih bedanya apa sih stangnya? Bedanya yang lama tuh klasik banget, nggak ada fitur sama sekali. Oh iya benar. Sedangkan yang baru itu udah jauh lebih canggih. Itu salah satu jawaban Harley untuk mengikuti pasar yang pasar yang baru gitu. Betul. Contohnya kan kayak ini nggak ada krom-kromannya, ya kan? Sedikit banget krom-kromannya. Sedangkan kalau Harley yang zaman dulu lebih banyak krom-kromannya. Nah, itu juga gue bahas Mas di video. Gue sih jujur lebih suka yang baru ya ngelihatnya. Nah itu. Ya kan? Nah itu. Lo kan berarti target marketnya Harley tuh nyantol. Iya, bener. Nah itu. Justru itu makanya kenapa Harley bikin motor Sportster yang baru jadi kayak gitu. Oh. Karena market yang suka gaya lama itu makin lama makin sedikit kan. Sedangkan ya sebisnis kan lo harus bisa sustain dong. Tanpa ngancurin DNA-nya ya. Nah, tapi tentunya tetap akan ada perubahan lah. Di feel-nya tetap akan ada perubahan. Cuman ya nggak mungkin enggak. Tapi horsepower-nya gimana? Horsepower-nya kencang banget, Mas. Lo pasti tahu deh. Kencang banget ya? Kencang banget lah. 125 horsepower, Mas. Oh, HP-nya 125 ya? Digeber tuh ya? Luar biasa. Pasti lo tahu lah kayak feel-nya kayak gimana kan. Iya, apa tuh? Kemang Village. Kok jadi Village ya? Kayak feel apaan sih? Feel-nya. Oh, feel-nya. Kenapa jadi Kevin? Oke, apalagi yang lo review bro? Coba lo kasih sebelum gue tanyakan ke bisnis lo dan gue mau nanya 4 matriks andalan biasanya. Oh iya. Harga mahal, value-nya tinggi. Harga murah, value-nya tinggi. Harga mahal, value-nya rendah. Lo harusnya bikin papan tulis lagi di sini Mas. Harga murah, value-nya nggak ada. Di sini ini kan touchscreen harusnya kan? Nggak usah. Oh by the way guys, ini keren banget loh. Ini laptop ya. Laptop mahal cuma dijadiin stand doang loh buat promosi. Bisa dibalik-balik. Luar biasa loh ini. Mahal bro, kasih solusi bro. Ini rode mahal. Ini rode mahal, Audio Technica. Paham. Tapi kameranya kenapa kamera lama ya? Ini membuktikan bahwa konten kreator tuh, lihat kita aja nggak perlu kamera yang bagus, yang penting output. Oh gitu ya. Ya. Setuju. Lebih tepatnya mahal sih kamera sekarang. Tadi gue perhatiin tuh masuk. Tadi kamera 700D ini. Iya benar. Tuh, gue membuktikan bahwa ngapain yang bagus-bagus. Yaudah kalau gitu gak usah pakai ini dong, gak usah pakai roda dong. Karena yang penting audionya tinggi.
Paham. Ya saya iya aja deh sama anak radio. Tapi emang itu content creator yang bekas radio tuh audionya bagus-bagus. Gofar tuh. Iya. Itu niat banget tuh. Niat, memang. Iya. Karena memang radio mengedepankan audio. Iya, makanya. Dan perhatiin deh, pasti gue dari audio ke lampu baru ke kamera. Ya, audio beserta ininya lah ya. Ke lampu baru kamera. Ya, lu mau nanya apa lagi? Gak apa-apa, gue jadi narasumber. Jadi kebalik ya. Terima kasih sudah datang ke Kasih Solusi. Oke, apa lagi kira-kira bro? Tadi gue mau nanya apa ya? Oh iya, sebelum gue nanya masalah Matrix tadi, berarti lu gak review Vario, Beat, PCX? Sekali-sekali iyalah. Sekali-sekali iya. Sombong. Sekali-sekali ya. Enggak, bukan sombong, karena maksud gue gak penting lah ya dibahas ya. Bukan gak penting. Itu bagian dari branding lah menurut gue. Mak-mak lah ya motor-motor begitu ya. Nah, tapi itu paling gede viewersnya mas. Karena paling relate. Yang mana? Ya Vario, Beat, Mio. Itu gede viewsnya karena paling relate. Semua orang pakai. Karena kalau lo di content creator lo antara menginspirasi banget atau lo relate sekali. Nah iya. Nah kalau Harley motor-motor besar ini kebagian yang sininya kan. Tapi in a way juga lo tetap butuh. Ini strategi bisnis lah ya. Strategi konten lah ya. Dan lebih gampang apa lebih sulit? Apanya? Cara lo review experience-nya. Kalau lebih sulit sih sebenarnya lebih sulit yang motor-motor mahal karena fiturnya lebih banyak. Karena lo harus ngecobain lebih banyak fitur kan, lebih ngejelasin lebih banyak fitur lagi. Oke. Gitu. Tapi kalau kayak di Vario gitu contohnya gue ngebahasnya ini bisa buat berapa aqua galon. Itu tuh penting loh. Oh iya benar. Penting loh tuh dipakai bapak yang disuruh istrinya, Pak beli aqua galon gitu. Gue tuh. Nah, itu kan. Si naik motor banget beli aqua galon. Percaya banget gue. Tinggal telepon. Makanya. Ribet banget lo, tinggal telepon doang udah bisa. Alfamart tuh servisnya bisa ke rumah, bro. Betul, ya. Cuman kan masih ada di luar sana yang nggak begitu kan. Iya. Enaknya boncengnya gimana, bagasinya gede apa enggak. Gue lebih bahas ke situ kalau gue. Bawa galon kan dijepit paha kan? Iya, tapi itu susah juga loh. Susah loh itu. Tuh sebuah skill yang sungguh. Tinggal taruh. Enggak, lo pernah nggak ngisi pas berat? Lo nggak pernah naik motor sih? Pernah, naik motor gue pernah. Ngisi bawa Scoopy gue pernah waktu itu. Scoopy gue dibawa kabur pegawai sate gue dulu. Lo pernah jual sate? Nah dulu lagi berdarah-berdarahnya tuh. Gue pernah Scoopy gue dibawa kabur. Ya udahlah, gue pikir rezeki nggak kemana lah. Ikhlasin aja lah ya. Enggak sih, waktu itu agak ribet juga kalau gue urus ke polisi. Ya udah deh, nggak apa-apa gitu lah ya. Gak apa-apa deh. Nah itu gue pakai galon, Scoopy pakai galon gue bawa. Iya. Tapi agak PR sih, susah miring-miring gitu dia. Itu kan makanya kadang-kadang itu juga kalau menurut gue kalau motor-motor kayak Vario, Beat itu yang dibahas menariknya di situ tuh. Ini as a daily bike enak gak sih gitu loh. Apakah mentok polisi tidur atau suspensinya enak apa enggak? Itu yang dicari tuh. Jadi emang kalau di motor-motor Vario, Beat viewers akan lebih kritis karena mereka akan bilang suspensinya nggak enak mas gitu, karena semua orang bisa nyobain kan, karena semua orang nyobain. Tapi kalau kayak nge-review Harley apa dan sebagainya berbeda gitu, karena mereka pengen tahu ini motor bisa kayak gimana sih gitu, kalau semahal ini bisa apa aja sih gitu, mereka lebih penasaran. Oke. Pas kalau gitu, gue bahas Matrixnya 2 berarti kalau gitu, motor yang kecil sama motor gede. Jadi lo ada 8. Oh jadi double ya? Jadi banyak ya? Iya, 8. Pertama dari motor kecil dulu. Sebelum bahas bisnis lo nih. Iya. Kan lo kan punya bisnis kan, Masya Allah kan. Amin. Iya. Yang pertama motor kecil. 4 juga nih. Yang pertama motornya mahal, value-nya tinggi. Motor mahal, value-nya tinggi. Value apapun itu bentuknya. Mau dari iritnya kah, mau dijual lagi kah. Pokoknya ini bervalue banget. Value kalau secara nilai jual boleh. Itu salah satunya Vespa. Karena Vespa ada beberapa yang limited edition. Itu ada ya beberapa yang limited edition itu bisa lo beli dan lo jual lagi di atas harga retail. Vespa yang mana nih? Ada kemarin kayak Justin Bieber. Sebelumnya lagi ada Vespa Sean Waterspoon. Justin Bieber? Iya, jadi setiap kali lo beli Vespa dapat CD-nya Justin Bieber. Emang gitu? Enggak sih. Enggak. Gila gue gak mampat dibohongin gue. Mentang lo ngerti motor lo. Mentang lo ngerti motor lo. Enggak, apa sih maksudnya? Anniversary jadi Vespa ungu gitu, ungu warnanya. Putih. Ada putih polos kok. Jadi ada juga Vespa Anniversary Edition. Oh, itu berapa sih harganya? Itu retail berapa ya? 60, 70 gitu. Dijualnya masih tinggi lagi. Oh, masuk harga kolektor ya? Jadi ada tuh memang beberapa yang seperti itu ada. Ini value secara nilai jual lagi ya, tapi ya hanya beberapa aja sih. Oke.
Gak semua. Berarti Vespa seperti itu ya. Kalau Vespa yang lampu bulat tahun 60-an yang itu lebih parah lagi. Kabel kopling yang cepet banget putus itu. Itu lebih parah lagi harganya. Lebih parah tuh apa? Lebih mahal lagi. Kok bisa? Itu menjadi collectible. Nah, itu menariknya dunia Vespa sih memang. Memang. Ini yang kayak gini nih. Nah, tuh coba lo tebak, itu yang sebelah kanan gua. Ini Vespa gua nih. Yang merah tuh. Itu Vespa lo lampu kotak. Cemen lu bro, gua lampu bulat dong. Nah, itu lo coba tebak yang lampu bulat yang biru itu. Coba next Mas. Next slide. Itu kok udah hancur-hancur gitu, bro? Coba lihat. Next lagi kelihatan enggak ya? Nah, itu yang biru deh. Tebak harga berapa yang itu? Ya, udah karatan ya. Udah karatan, catnya udah enggak jelas kan. Butek banget lah pokoknya. Berapa menurut 15 juta paling, 10, 15 juta, 20 lah, 15 juta. Dia dulu beli, dia kalau nggak salah dulu beli segituan sih, sekitar. Iya kan sih? Dia beli segitu sekitar mungkin 10 tahun yang lalu lah ya. Terus? Ya kalau sekarang mungkin udah sekitar hampir 1. Satu apaan? M. Enggak, bercanda lo, gak usah bercanda, 1 M motor. Enggak, yang ini gue gak bercanda. Hah, kok 1 M gak ngerti gue? Iya, hampir 1 M yang itu kalau gak salah sekarang. Hah? Apaan sih Senggangannya di atas 500 lah. Jadi itu adalah Vespa namanya SS90, Mas. Sebentar, gue potong dulu nih. Ini kita diskusi ya. Lu jangan bawa-bawa harga kolektor. Kalau bawa harga kolektor, mobil gue bekas Deriansa podcaster kasih solusi, bisa gue jual 1 ini kalau orang yang naruh iklan di koran ex pejabat, terus ini ex podcaster kasih solusi. Iya betul. Yeah. Kalau harga kolektor mah memang bisa segitu. Maksud gue yang kenapa bisa segitu bekas apa gitu loh? Enggak, emang tipenya rare. Tipenya langka. Oh. Jadi namanya Vespa SS90. Vespa yang di dunia berapa ribu unit doang gitu. Diproduksi di tahun berapa sampai tahun berapa? Itali ya? Itali, kecil, langka di seluruh dunia langka. Dan lu lihat nggak tuh platnya warna apa? Merah. Oh. Jadi tahun 1980-an apa ya? Gue 70 atau 80-an. Pemerintah Sumatera Selatan itu pernah menjadikan motor ini sebagai motor dinas. Oh iya, tahu gue story-nya tuh. Rata-rata Vespa tuh kalau PNS tuh dikasih motor itu. Betul. Jadi pemerintah Indonesia sempat beberapa kali menggunakan Vespa sebagai kendaraan dinas. Ada Vespa ini di pemerintah Sumatera Selatan. Terus pernah ada, kalau lo pernah dengar, namanya Vespa Kongo. Kenapa? Karena dulu pemerintah Indonesia pernah mengirimkan TNI ABRI pada zaman itu untuk membantu perang di Afrika. Ini kalau salah mohon dikoreksi ya. Dan mereka kembali sama pemerintah Indonesia dikasih hadiah. Pilihannya salah satunya adalah Vespa Kongo. Wow. Vespa, cuman karena yang beli itu adalah orang-orang yang pernah ke Kongo, jadi disebutnya Vespa Kongo. Keren. Tuh kayak gitu. Mana coba Vespa Kongo kayak gimana? Kayak gitu tuh. Oh, coba klik. Wih, keren. Tuh. Itu siapa tuh yang ketiga dari kalau nggak salah tuh bapaknya anaknya tuh. Yang itu tuh. Yang mana? Nah, yang itu tuh itu suami istrinya. Keren. Iya, gitu. Nah, ini contoh salah satu sejarah Vespa di sini. Wah, keren. Nah, itu nilai-nilai historical seperti itu yang membuat Vespa ada value-nya. Dibandingkan dengan motor-motor pada yang seumuran lah ya. Berarti harganya mahal, value-nya tinggi. Itu udah Vespa koleksi ya. Oke. Harga mahal, value-nya rendah. Kayak ngapain sih gue ternyata beli ini, nyesel juga ya. Harga mahal, value-nya rendah ya. Gak usah mikir, takut brand gak masuk kan. Nyebaknya bisa banget deh ini. Ayo coba, harga mahal tapi kayak ya dijual harganya murah. Tapi kalau mostly motor memang ya, mostly motor baru dijual mungkin harganya akan turun lah ya. Jadi iya. In general ya sudah lah ya. Ya udah, tapi maksud gue ini kan masih bahas motor kecil nih. Sebut aja apa kira-kira. Yang dibeli mahal tapi ternyata value-nya atau susah, ya mungkin susah digunakan kali ya. Apapun deh. Menurut gue sebenarnya sports bike yang di kelas 250 cc tuh. Oh, ini R15, R25. Nggak, yang 250 cc. Iya, R25. Karena jelek tuh berarti ya, Yamaha. Cuman value-nya sayang. Kenapa? Karena itu motor kalau dipakai di sirkuit enak. Di jalanan? Biasa. Enak, cuman lo nggak bisa menikmati full, ngerti nggak lo? Pegel nggak sih? Standar lah. Jadi kayak lo makan sate cuman bisa 1 tusuk gitu. Padahal ada 10 tusuk tuh. Oh, ngerti nggak lo? Ngerti gue. Lo nggak bisa menikmati sampai habis. Lo nggak bisa makan Indomie sampai kuahnya lo seruput gitu. Oh iya itu sih. Oh, karena baru lo tarik, lampu merah. Lampu merah, ya kan. Sedangkan kalau dipakai di sirkuit enak banget motornya. Maksud gue di sirkuit itu proper. Yang lo emang bisa miring kayak pembalap MotoGP gitu, hampir bisa lah di sirkuit. R25 bisa gitu? Bisa.
selama lo berani ya, dia kemarin nggak berani tuh. Wafi nggak berani ya? Kita kemarin habis dari Mandalika. Oh, gede badan doang lo, Wafi. Dia geol dikit masuk pit habis itu. Dan gue nggak berani kata dia kayak gitu. Itu tuh sayang karena nggak ada gunanya bicep sama tricep lo. Mendingan gue tuh begini tapi gue juga takut. di keder dia keder. Oke. Sekelasnya apa ya? Suzuki keluarin juga kan? Suzuki yang 2 silinder nggak ada, ini 1 silinder. Sekelasnya tuh ada CBR 2,5. Oh CBR. Atau Ninja 2,5. Oh CBR tuh, pokoknya waktu itu pakai di SMA gue udah anak orang kaya aja. Yang warnanya oranye sama biru. Hah? Oranye sama biru itu CBR. Bukan Ninja 2,5. Enggak, CBR oranye. Ada oranye ya nggak sih? Ada oranye. Tahu, beda kali. Bener, lu gak percaya gue anak motor banget. Lo SMA di mana sih mas? 82 Patra gue. Oh anak 82, anak gaul nih berarti. Anak gaul gue. Coba CBR oranye. CBR 2,5 apa 150 sih gue lupa 2,5. Udah. Ada bro. Kalau sampai ada berarti ilmu lu di bawah gue tentang motor. Itu dia makanya. Jadi harusnya dia yang review motor. Enggak, coba dulu. Kok gak ada ya? Itu. Nih. Oh iya ini maksud gue. Ampun. Tuh. Ya ada. Anak gue lebih motor paham gue anak motor. Ya livery nih Repsol. oranye. Livery Repsol. Repsol, olinya kan? Betul. Dia hampir dia nembak doang tuh padahal. Gue bilang enggak juga dia percaya sebenarnya itu bukan oli. Iya kan? Ya. Anak motor banget soalnya dia. Anak motor banget tuh, oranye. Iya, ada. Ada. Oke, berarti ini kurang ya menurut lo ya? Kurang karena kita di Indonesia setidaknya di Jakarta sirkuit sedikit sekali. Dan ini memang kategorinya motor kecil sih. Parah banget loh. Hah? Ya gue gak tahu deh. Nah, kategori motor kecil, motor besar nih gak ada batasannya gitu loh mas. Mio, Vario. Gini, kalau sesuai undang-undang pajak di bawah 250 cc itu tidak terkena PPNBM. Mungkin itu kali ya batasannya. Oke, boleh. Di bawah 249 cc. Makanya motor-motor ini itu semua 249. Once lo 250 lo kena pajak lebih mahal. Oh, gitu. Tuh. Yang ketiga. Ya. Harganya murah, value-nya tinggi. Beat, Mio itu tuh value tinggi sekali. Oh iya. Harganya paling terjangkau kan? Bukan paling terjangkau lah. Terjangkau bagi kebanyakan orang. Value-nya tinggi, lo bisa nyari kerja, lo bisa narik ya kan, bisa narik ojol. Iya, betul. Bisa food delivery. Kuat ya? Dibilang kuat banget enggak, tapi spare part-nya berjibun. Oh, jadi kalau kayak ya lo nggak usah takut deh naik motor itu, bengkel manapun mungkin bisa benerin. Betul, keren emang Beat sih. Beat Mio tuh udah best dih. Apalagi keren banget tuh kalau dibawa emak-emak gitu ya. Yang mau ke kanan, saya ke kiri ya. Nah itu keren tuh. Ngecoh lawan tuh keren banget. Nggak bisa kena tipu gitu. Gue pernah mas, jadi gue lagi di jalan di dalam area Cipete situ lah, gue mau belok gini, jalannya tuh pertigaan gini loh mas. Iya tahu gue. Cuman jalan besarnya begini. Jadi jalan kecil. Gue udah di sini pelan. Ada mama dari sini. Dia kesini kan. Wah. Ngelonong. Terus gue yang dimarahin, diteriakin. Woi. Wah. Gue kayak ampun bu. Saya nggak. Keren. Saya takut. Keren tuh. Anda tuh kayak merasa paling benar sendiri tuh keren banget loh. Optimis sama diri Anda gitu loh. Keren banget. Lawan gak kecoh. Tidak banyak yang orang seoptimis itu memang ya. Dan mencelakai orang banyak, keren banget loh. Bu, bukan saya yang ngomong ya, Bu. Yang terakhir. Harganya murah. Value juga nggak ada value-nya. Hancur. Harganya murah, tapi value-nya juga nggak ada. Mungkin itu adalah motor-motor bekas yang brandnya udah nggak ada lagi. Parah, Karisma. Masih Karisma tuh bukan merek. Yamaha. Kan? Anak motor banget deh masalahnya. Karisma tuh Honda. Emang anak motor banget dia. Oh iya. Iya, ada Yamaha. Honda. 10.000. Taruhan boleh. Enggak boleh. Terus Yamaha apa dong angkatannya dia? Nuvo, Jupiter. Maksud gue itu. Ya itu masih ada, Yamaha-nya kan masih ada. Tapi ada beberapa merek yang udah hengkang lah dari sini gitu. Apa sih? Wuling tuh mobil. Enggak, motornya bukan enggak ada. Ada juga kan motor Wuling? Enggak ada. Oh, enggak ada ya? Anak otomotif banget emang dia. Gue nanya. Yang listrik itu loh. Itu mobil. Enggak, yang suka di pameran suka ada. Banyak. Ada Alfa, ada Gesit. Lupa gue lagi. Ada banyak. Namanya Wuling, PT-nya apa?
Si paham gua nama PT-nya Wuling apaan. Coba Wuling apa? Sebutannya coba. Apaan Wuling? Coba buka Wuling, coba Google, coba Wuling, coba. Tuh, enter. Kok jadi Wulan Guritno yang keluar tadi? Enggak, bukan. Coba, tuh. Perusahaan. Ya apa namanya? Wuling Motors. Ya berarti ada motornya. Mas itu kamera kedap-kedip kayaknya dia gak capek deh Mas sama Mas Dedi ya. Lah bener kan? Ya nggak apa kalau katanya kalau Mas Dedi katanya di Islam ya sudah nggak apa-apa. Biarkan saja dia percaya dengan opini dia katanya. Tadi kita mesti ngomongin masalah perdebatan. Oke, berarti apa dong? Lu belum sebut. Motor-motor yang udah nggak ada mereknya di sini tuh apa ya? Adalah beberapa motor laki tapi mereknya TVS gitu. TVS-nya masih ada, cuman yang tipe itu udah nggak dijual. Oh, tahu gue biru ya? Ya mereknya biru. Sempat ada merek Bajaj. Tahu gue, itu juga jelek tuh. Ya sekarang udah nggak ada, harga kasih turun. Spare partnya mungkin juga udah susah. Bajaj itu India kan? Bajaj India, betul sekali. Paham gue. Ya jadi kalau naik motor selalu nyanyi. Kok gitu? Nari-nari. Bukan. Oh India. Telat loh. Iya. Jokes gue jadi nggak lucu kan? Ini baru lucu. Justru ini jangan lucunya di sini. Lucunya di sini. Oh ya. Ya. Berarti itu nggak usah dibeli ya berarti ya Bajaj, TVS. Iwan Fals apa? Kok Iwan Fals? Nggak ada modelnya. Lu mah katro, lu nggak ngerti otomotif motor lu ternyata. Iwan Fals yang mana ya? Iwan Fals motor, brand ambassador. Pada nggak paham. Maha deh kalau itu mah. Nggak nggak ngerti dia ternyata. Coba. Gue yang lebih dalam ternyata tentang motor. Brand Brandal Malam. Brand motor ambassador. Langsung ketik motor. Udah ketik motor. Brand ambassador Mitsubishi Fuso. Bukan motor. Image. Masa nggak tahu sih lu bro. TVS. Bener TVS tuh. Iya. Gokil. Dia lebih tahu dari gua. Keren. Maksudnya ilmunya masih harus banyak belajar lah. Kan lebih tua setahun. Gue tahu, gue kalau tentang marketing, branding gue tahu paham, tapi kalau untuk fitur-fitur gue nggak paham deh. Betul. Tuh Iwan Fals dulu. Keren loh, gue aja nggak hafal, nggak ingat. TVS ini kan maksud lu kan? Iya anjir. Tuh TVS. Anda inspirasinya. Wah. Keren tuh tagline tuh. Keren banget. Anda inspirasinya. Bagus. Luar biasa. Gue aja nggak sadar loh itu. Ini berarti ini nggak layak nih. Berarti menurut lo berarti Iwan Fals nggak bagus. Bukan Iwan Fals, lo jangan membelokkan dong. Ini namanya framing, guys. Ini namanya framing. Tadi lu bilang katanya motornya Iwan Fals nggak bagus. Berarti kan Iwan Falsnya. Bukan. Ini namanya framing. Ini yang sering terjadi, makanya terjadi perpecahan di Indonesia. Karena framing seperti ini. Ini bahaya ini. Tadi lu bilang apa? Yang nggak bagus apanya? Ya, maksud gua motornya kan spare partnya udah nggak tahu nih ada apa enggak. Harganya murah, menarik bekasnya. Iwan Fals gede loh, masanya OI loh. Om, saya takut Om. Saya suka kok sama lagu-lagu Om. Ini nggak bahasa. OI itu orangnya Iwan kan? Emang iya? Orang Indonesia? Oh bukan orang Iwan. Nggak pas dia konser kok ada OI itu? Ya itu beda lagi. Anak konser ya dulu ya? Dulu. Anak konser ya. Orang Indonesia. Oh iya maaf. Maaf. Oh, ya. Oke, ini jauh ya kita bahasnya sampai Iwan Fals ya. Iya, karena yang lain deh kayaknya. Yang motor kecil. Iya. Motor gede. Harga paling mahal, value-nya tinggi. Harga mahal, value-nya tinggi. Vespa juga sih salah satunya. Lu gimana sih lu gak konsisten? Lu katanya motor kecil Vespa. Berdasarkan harga atau berdasarkan cc nih? Enggak dong. Kan tadi lu bilang motor kecil Vespa. Kenapa motor gede jadi Vespa lagi? Karena Vespa juga ada yang mahal, tapi gak ada cc gede sih. Oke, cc gede lah. Ya. Motor gede tuh lu gak ngerti Bentley gitu-gitu, lu gak ngerti. Sorry. Bentley mobil. Salah lagi kan dia. Hah? Bentley ada. Honda Bentley ada. BENLY. Yang hijau. Bentley. Wafi ada gunanya juga loh ternyata di sini loh. Selain dia takut tertrekan loh, ada dia ngingetin Bentley maksud gue. Lu nggak paham lo yang warna hijau gitu. Aduh sorry, gue nggak sekuat lo mas ilmunya mas. Saya masih harus belajar. Padahal dari tadi gue mulu asal ceplok aja deh. Dia yang merin ini, gue asal ceplos aja deh. Ada yang benerin nggak usah takut gue. Itulah kunci bro. Bagus. Kita berani aja dulu. Bagus. Saya suka. Kalau salah tinggal malu. Nah itu dia. Jadi lo malu dari tadi ya. Bagus. Bentley. Itu kalau gua enggak bagus juga. Yang suka di mall-mall pamerannya. Cuman itu udah bukan dulu kalau nggak salah tuh aslinya Italia atau Eropa. Sekarang udah bukan. Sekarang udah pabrikan China kalau nggak salah. Jadi harganya udah emang lebih murah lagi. Jadi made in China jelek nih ya. Lah tadi lu bilang katanya Italia bagus, sekarang udah made in China, berarti jelek. Framing guys.
Loh, kan salah lagi gue. Kalau nih coba lu lihat narasi lu ya. Dulu bikinan Itali oke. Oh iya ya, secara build quality menurut gue emang ada yang perlu diperbaiki lah. Nah, pas sekarang sih udah made in China. Iya, memang build quality-nya ada yang perlu diperbaiki. Gue jujur kok, emang gue pernah bikin di video kok nggak salah kayak gitu kok. Memang China Wuling dong kayaknya bagus ya. Lumayan, bagus. Tetap ada poin negatifnya. Oh, berarti yang pertama tadi motor apa yang gede? Motor gede yang value-nya tinggi ya. Motor gede yang value tinggi. Oke, ada satu motor namanya BMW 1250 GS. Tahu gua, yang shock breaker warna kuning. Shock breaker warna kuning sih, Ceber Dosternya juga udah kuning sebenarnya. Bener loh gua nih. Beat gua juga bisa gua jadiin kuning kalau mau. Enggak kan original pabrik, bro. Ya kan? Itu motor yang secara nilai jual mungkin turun. Tapi secara value karena dia bisa dipakai kemana aja dan itu motor enak banget. Itu yang kayak mending Google mas. Daripada dia nebak-nebak salah, mending Google. Kurangi kesalahan-kesalahan dia. Ini kita menjaga dia agar dia tidak malu. Oh iya betul. Enggak yang Yamaha yang gede tuh. Sabar. Kan saya scan dulu aja untuk dikasih solusi. Enggak bener kan? Sama kan nih kayak sabre gitu. Bukan. Nah ini motor enak. Salah satu motor enak banget. Motor seenak itu. Berapa harganya? Sekarang mungkin 800 kali ya. 700-800. Ngapain men gue beli Alphard? Iya emang. Alphard 1,2 enggak barunya 1,3. Second dapat. Second 150 juga dapat Alphard. Enggak, lu jangan bercanda. First gen. Yang first generasi dapat. Oh, tapi enggak main lah. Oh, enggak main lah. Anak 82 enggak main. Anak ya kan, 800 juta ngapain beli motor? Beli buat keluarga Stargazer. Ini dapat 2. Tapi di motor BMW setahu gua di Indonesia ini salah satu model paling laku. Paling mahal tapi paling laku. Gua enggak tahu kenapa itu terjadi di Indonesia tapi kayak gitu. Ini value-nya tinggi karena menurut gue bisa dipakai hampir kemana saja. Dari BMW-nya dibikin untuk pasar Indonesia emang bisa menolerir bensin yang kualitasnya lebih rendah. Oh. Sama BMW-nya emang dibikin seperti itu. Jadi emang dan motornya enak banget. Lo harus nyobain. Keren banget kayak Satria Baja Hitam gitu ya. Emang. Lo tinggal pencet dia berubah jadi Satria. Enggak. Emang gue bisa dibohongin gue anak motor bro. Oh iya sorry. Oke, yang kedua. Motor gede tapi ya jelek value-nya. Motor gede tapi value-nya jelek. Harley yang mana? Harley. Nggak, kalau gue bukan Harley sih. Kalau gue mungkin ada motor yang cc-nya besar, tapi dia tidak sepowerful itu. Apa? Ada motor-motor cruiser gitu, motor-motor yang cc 350. Triumph gitu? Triumph tuh salah satu. Jadi Triumph tuh ada yang 900 cc, ada yang 1200 cc. Tapi di kelas motor 1200 cc dia bisa dibilang tenaganya tidak sebesar itu. Iya, berarti Triumph ya. Iya kan gue nanya. Menjebak itu enak banget tau dia nih. Gue nanya. Kok gue nanya? Kan gue nanya. Iya. Triumph berarti kan? Enggak ada lagi yang lainnya. Ya pokoknya yang mahal banget, gede dongo gitu. Istilahnya gitu kan? Gede dongo, iya. Emang ada istilah kayak gitu ya? Ada dulu gue di 82 ada. Makanya ada temen gue dipanggil gedong. Gede dongo lagi. Iya kan gede, tapi nggak ada value-nya. Ya kayak Triumph gitu. berarti. Kan dia kan kenceng banget tuh Royal Enfield gitu-gitu kan? Triumph sama Triumph beda mas. Emang tuh itu dua merek yang berbeda masku. Oh bukan nama ini ya? Bukan nama outlet gitu ya? Untung gue sabar ya. Iya. Ya lu ajarin gue dong biar gue jadi motor bahkan gue gak tahu. Iya betul. Ya Triumph berarti buruk. Nah terus yang ketiga lah iya bener kan? Gue dimarahin yang mana Triumph. Terus 3 murah, motor gede nih, murah tapi value-nya tinggi. Murah tapi value-nya tinggi. Salah satunya mungkin KTM. Ya KTM menurut gue. Jadi KTM tuh ada yang 390 cc, tapi dia harganya lebih terjangkau sekarang karena dia sudah CKD di sini. Jangan istilah-istilah dong. Dia sudah dirakit di sini. Oh. Udah paham kan? Iya paham. Iya. KTM apa? Panjangin. KTM. Oh nama brandnya. Nama brandnya KTM. Tapi dia sudah dirakit di sini. Betul. Tapi itu fiturnya banyak dan terlihat modern, terlihat canggih. Itu menurut gua oke tuh value-nya. Karena harga berapa sekian. Harganya? Harga 180-190 tapi dapat fitur yang oke. Mending gue Xenia gak sih kayak gitu? Betul, bisa buat narik ya. Iya lah, iya bener dong. Maksud gue lu bisa bawa keluarga. Lu kena hujan panas-panasan. Lo kalau naik motor itu mas, hujan kepanasan kehujanan. Kok gitu? Kok bisa gitu? Iya kan? Kok bisa gitu? Naik motor itu kalau panas nggak kehujanan, kalau hujan nggak kepanasan.
Bener juga ya. Bener kan? Gue lagi dibegoin sama dia. Iya bener kan? Bener juga ya. Oh ngelesnya begitu ya. Betul. Bener. Ngelesnya anak motor kayak gitu. Biar bini kita nggak teriak-teriak tuh pas lu beli motor. Betul. Nah, berarti kalau anak motor tuh lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya. Lo pernah gitu nggak? Iya betul. Beli apa? Apapun. Tahu-tahu udah ada kan. Nah itu. Lo kayak gitu Mas ya? Enak aja, gue tuh laki-laki bro. Jadi lo minta izin dulu? Enggak lah, perempuan tuh kalau bisa nih sama gue nih sejajar. Oh iya sejajar lagi. Ngelesnya bisa banget loh dia tuh. Luar biasa. Di bawah dong, laki-laki pemimpin bro. Lu jangan pengecut lah jadi laki-laki lah. Gila, keren. Gitu kalau bisa. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya itu setuju juga gue. Lebih baik nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Kalau anak motor tuh juga. Oke. Gitu. Pernah nggak lo kayak gitu? Motor mah nggak pernah, kan gue bukan anak motor. Hobi lo apa sih Mas sebenarnya? Oh bingung deh. Hobi dia apa sebenarnya? Ngoceh, ngobrol. Oh itu hobi lo ya? Hobi gue. Ya. Oke. Cuma mulai sekarang gue jadi tertarik sih, pengen cobain beli motor kayak gini sih. Boleh, ntar kita racunin aja. Gue jual rumah, jual mobil, beli motor. Ya nggak gitu juga. Kalau gitu caranya nggak gitu juga. Yang mana manfaatnya dong yang paling banyak. Disuruh Dimas tuh begitu gue bilang bini gue. Yang keempat, murah, hancur lagi. Value-nya. Murah, value-nya hancur. Bentley yang mana? Gue nggak tahu tipenya sih. Bentley kan? Ya salah satunya mungkin ya. Kenapa sih dia jelek? Sebenarnya dia nggak jelek. Build quality lah. Menurut gue harus perlu diperhatikan lagi lah. Made in apa sih? Gue nggak tahu ya. Apakah dia dari CKD atau masih dari Cina. Cuman ada yang suaranya bagus, bentukannya bagus gitu ya. Cuman emang gue pernah nyobain kok kayaknya agak kurang ya di satu sisi gitu. Yang harga berapa? 20 juta? Enggak lah. Enggak. Bentley itu cepet kali ya Vi ya. Yang 300 cc yang cepet kali ya. Cepet gitu. Sama kayak dealer. Nah itu masa paling murah gitu? Oh motor gede paling murah tuh cepet ya? Sekitar segitulah. Dan dealernya kan belum banyak. Karena orang Indonesia tuh selalu berpikir kalau beli motor, beli mobil tuh dealernya harus banyak gitu. Sedangkan Bentley masih cukup terbatas. Di mall-mall banyak gue lihat. Kan tuh pameran Mas, bukan toko bengkel. Enggak, ada juga di Solo tuh dekat. Iya ada. Cuma kalau dibandingin dengan merek lain kan. Oh iya. Itu sih. Jadi susah untuk dijual, spare partnya masih dikit gitu ya. Karena di Indonesia kan luas banget kan. Dan ya provinsi kita ada 30. Berapa sekarang? Coba, ayo. Coba berapa? Coba lu dong. Coba dong. Ini sama-sama nggak tahu. Enggak, maksud gue lu tuh harus 36. 37. Nambah yang mana? Provinsi 37. Lah, coba Wafi. Google. Coba. Google. 37 lah. Masa calon menteri UMKM masa nggak tahu? Provinsi di Indonesia. Coba masa nggak tahu? 37. Mas itu udah langsung lo ketiknya kenapa sih? 37. 38. Salah juga lo. Oh iya baru dikabarin gua nambah 1. Oh baru dikabarin. Kayak beli ruko. Baru di WA ya. Udah dikabarin. Mas ada update nih, ada update gitu. Iya, abis saya beli lagi nih kata Pak Jokowi. Keren juga loh. Iya. 38. Nah itu Indonesia kan luas, jadi emang biasanya mereka nyari yang bengkelnya banyak lah gitu. Kalau di Jakarta sih gua rasa fine aja, tapi ketika di luar Jakarta itu bisa menjadi kendala lah. Semua orang selalu gitu. Semua orang kalau nanya gue bengkelnya di mana ya, ada nggak ya gitu. Susah ya. Sulit. Ya udah berarti jangan dibeli. Nah iya kan kata lu. Kalau emang suka gimana? Kalau tinggal di Jakarta? Monggo. Jakarta. Kan yang penting Dimas udah ngasih tahu, dibilang jangan dibeli kan gitu kan kalau rusak kan. Gue lagi namanya nih jual kan. Kalau ngomongin jual, coba kira-kira lu jual apa sekarang nih bisnisnya? Apakah yang ngerti motor harus jualan nggak jauh-jauh dari motor? Gini, kalau menurut gue, kalau orang mau bisnis tuh lebih enak kalau misalkan dia ngerti dunianya. Oke. Kayak misalkan contoh gue kan ada yang Celings. Coba jadi, buka. Celings tuh. Ini buat kinclong, obat buat kinclong. Tuh, buat bersihin motor lah. Dan selama gue ini juga mencoba menjawab keresahan karena kok selama ini kayaknya pembersih mobil, pembersih motor tuh semuanya gelap sih. Kayak laki banget gitu. Harus hitam, harus merah, marun, ya kan? Iya juga ya. Sedangkan menurut gue pasar otomotif tuh luas gitu loh. Kenapa sih kita nggak bisa warna-warni gitu? Makanya gue Celings itu gue warna-warni. Terus, warna biru itu? Ya warna biru, botol-botol gue warna-warni dan sebagainya. Tapi kalau nggak kena sama behavior atau demand-nya gimana marketnya? Nah, ini paling kan apa nih pewangi kali gitu. Nah, itu juga kenapa gue mencoba bikin beberapa produk yang sebenarnya di market udah ada gitu ya. Cuman
gue mencoba packaging ulang dengan lebih menarik kayak faster cleaner gitu. Dan ya harus lebih kompetitif juga memangnya secara harga. Lucu tapi ya, iya kayak gini nih harusnya nih. Menepis stigma dan lu bisa menjadi kuda ungu di antara kuda-kuda hitam yang lainnya. Kenapa gitu. kuda ungu? Ini warnanya ungu. Kuda ungu. Gue pikir tuh dia ada kiasan-kiasan lain itu loh kayak, kuda ungu, gue baru tahu sih. Ya. Itu makanya gue mencoba kayak gitu. Maksud gue kan mencoba memberikan warna yang lebih berbeda lah. Dan ini udah gimana? Berapa lama nih perjalanan? Ini baru mau setahun lah. Bagus penjualannya. Alhamdulillah sih pelan-pelan naik. Masih harus belajar karena bisnis setahun tuh belum ada apa-apanya lah ya. Menurut gue, lo harus lebih lama lagi. Ada sih, maksudnya kalau lo pengen ada bisnis consultant yang bisa ngebimbing lo. Oh gitu ya. Terima kasih loh mas, gak usah repot-repot, saya juga dulu bisnis consultant. Gue mau jualan dipatahin. Dipatahin langsung, gak usah, gue juga benar. Gue mau jualan, parah banget. Gue mau jualan. Ibaratnya ini kayak ada orang sales asuransi. Bro apa kabar bro? Gue kayak gitu pernah. Ya kan? Gue pernah gitu. Gue main ke tempat teman gue, terus teman gue emang baru mulai asuransi kan. Sering ngobrol-ngobrol, ujungnya langsung ke asuransi. Terus gue bilang, mas, gak usah, gue udah ada. Langsung gue patahin. Oh iya udah gak usah. Dia gak pernah mengapresiasi orang. Enggak. Daripada udah panjang-panjang, gue tolak kan kasihan dong. Udah mending gue save time aja, sama-sama save time lah untuk berdua, save effort. Hukumnya apa ya asuransi ya bro? Nah, jangan tanya gua kalau itu ya. Oke. Tanya dia aja kalau itu. Oke. Tanya Ustadz lebih tepatnya. Betul, Bapak Ustadz Dery. Iya, kalau gue sih enggak ya. Oke, terus lanjut. Ini Cilengs ini. Ini apa kayak agen, reseller, mitra atau apa nih? Sejauh ini masih kita ada online dan ada beberapa reseller. Cuman gue juga sempat B2B dalam artian jadi gue coba jual ke beberapa brand motor untuk dijadikan merchandise mereka. Wah keren. Gitu ya lumayan lah dan buat kepokan sekali banyak gitulah hitungannya. Ya. Dan jadi maksud gue dan kayak gini nih, ya ini gue baru belajar ternyata selama ini kan gue di endorse lah ya. Selama ini gue kerjasama. Tapi ternyata kalau ketika lo dari sisi sini itu ternyata emang beda sekali ilmunya gitu loh. Yeah. Kayak contoh misalkan gue sempat kerjasama sama ada event nonton MotoGP gitu. Ternyata bisa nih sekalian promosi marketing, gue nyediain beberapa merchandise atau beberapa produk Cilengs buat hadiah. Gitu kan. Terus gue juga berpikir kayak gue di sini bikin paketan gitu. Misalkan beli 2 botol gratis 1 apa. Dan itu semua pusing. Iya ketahuannya. Cuma gini bro. Ya memang tadi tahunya kita di depan doang endorse apa segala macamnya. Namun ketika lo ada di belakang, logikanya nggak semua ya, tapi ketika lo dapet endorse atau brand ambassador, yang kaya kan pemilik brandnya. Iya dong. Ya ini pemikiran gue ya. Menurut gue pemikiran gue gitu, tapi bisa dilawan sih, meskipun gue nggak punya motor nih. Lo punya motor. Iya. Ini mau ngomong kemana sih arahnya? Gue udah nungguin nih punchline-nya apa nih? Nggak jadi ya. Tapi maksud gue, kalau lo di brandnya, otomatis lo tahu dari segi belajar operation di lebih dalam. Betul. Plus challengingnya tuh yang berbuah hasil yang betul-betul oke, ini milikin brand berarti gue udah potensi dapat revenue sendiri dan seterusnya. Gue juga terasa kayak gitu bro, karena ketika menjadi content creator ya lu dapat bulanan sekian, tapi ya brandnya di sini, lu nya kan di sini aja terus. Betul. Maka dari itu menurut gue yang lebih kerasa lagi tuh waktu itu karena gue ikut pameran IMS. IMS tuh pameran di Jakarta Pusat di Kemayoran, pameran otomotif 10 hari lah. Oke. Biasanya kalau kayak gue kan datang ke Gias, datang ke IMS, diajak brand, tolong dong review ini, ya kan? Ya, betul. Event attendance apa. Tapi ternyata ketika gue jadi brand dan ikut pameran, tuh pusingnya. Loadingnya lah. Wah tuh loadingnya pak, pas loading gue lagi lahiran anak gue. Wah. Jadi hari pertama tuh, gue tolong dia, tolong dong, tim gue, sorry banget gue nggak bisa di sana, gue lagi ini istri lahiran kok, anak kedua gitu, jadi emang challenging lah, nyiapin booth, nyiapin activationnya apa aja sih, gitu. Pusing tuh. Campaignnya. Tapi itu menurut gue tuh serunya belajar di situ dan kalau nggak mulai nggak akan tahu gitu. Yeah. Gue bisa sih nge-planning dari awal, oke gue akan ini. Tapi menurut gue pembelajaran paling besarnya ketika udah ngelakuin. Ketika udah ngelakuin, ternyata yang bekerja tuh ini ya gitu loh.
Ya karena ya kertas bro. Betul. Ya lu tulis mau secantik apapun itu ya kertas. Tapi ketika lo coba jalanin, berubah tuh kertasnya tuh. Betul. Dan luntur. Ya kan? Iya. Receh juga jokes dia ya ternyata ya. Lo bener dong. Keren gak itu? Motivator banget gue. Jual ludah banget kan? Luar biasa. Jual ludah. Ada motivator. 1 jam 30 juta nih. Wah ya. Iya lah. Oh, lu tadi lebih mahal kayaknya. Enggak, gue 49. Oh 49. Oke. Ya udah 49 guys. Deh kan? Jadi maksud gue ya tapi lo harus terjun. Iya makanya. Iya. Emang harus terjun, harus ngerasain langsung dan emang harus hands on. Gitu. Kekurangan ada beberapa orang yang kayak aduh, udah deh gue kasih duit gue kesini, lo yang kerjain deh gitu. Nah iya. Itu bisa juga tapi kalau lo hands on lo akan lebih tahu. Iya. Dan lo akan lebih kayak oh sebenarnya gini loh caranya gitu loh. Oke. Menurut gue yang gue pelajarin adalah semakin lo hands on, semakin besar ilmu yang lo dapetin dan semakin besar profit sharing yang bisa lo dapetin. Yeah. Pernah gue denger Steve Jobs itu 1.000 atau 10.000 karyawan pertamanya tuh dia yang interview. Sampai terus sampai dapetin itu biar apa? Biar dia tahu DNA-nya nggak berubah nantinya. Memastikan orang-orang ini adalah orang-orang yang betul-betul membawa kapal gue ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kayak gitu-gitu tuh. Sampai dia terjun terus nempel. Itu tuh emang susahnya sih di situ menurut gue ya. Tapi kalau nggak dilakuin nggak akan pernah bisa tahu. Ngerti nggak lo? Banyak orang menurut gue yang kayak gue pengen bisnis ini deh gitu. Ada siapa yang pernah ngomong ya? Mungkin almarhum Bob Sadino kali ya. Bisnis yang baik adalah bisnis yang buka. Oh iya benar. Iya nggak sih? Bisnis yang baik yang dijalankan. Iya. Bukan diomongin ya. Nah itu. Ya kalau diomongin nggak jalan-jalan. Itu bener loh menurut gue. Gue mau bikin ini nih, gue bikin ini, tapi lu nggak eksekusi gitu loh. Itu. Ini gue menyesal sekali mas. Gue tuh menyesal sekali kenapa gue nggak mulai dari dulu Cilings ini. Karena ide gue udah dari dulu. Cuma gue pemalas anaknya. Kan? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala benci hambanya yang bermalas-malasan? Maka dari itu. Gue menyesal gue nggak jualan ini dari dulu, gue nggak mencoba ini dari dulu. Karena sebenarnya bisa. Bukankah Allah juga sudah mentuliskan takdir, lu nggak boleh sesalin qadarullah. Oh gitu ya, jadi nggak boleh sesal. Ya udah sebagai bahan pembelajaran, tapi ya bete sih. Itu benar sebagai bahan pembelajaran kan. Iya betul. Emang harus take action. Kalau emang ada ide ya take action aja. Selain ini apa lagi lo? Ada ini. Coba dong di bio-nya dong. Buriam. Ada. Ini kan? Ini kan ini merchandise. Nah ini adalah sebuah gue bikin clothingan dan bikin parts. Kita collab juga kacamata sama Saturdays. Oh keren nih. Kacamata Saturdays lokal kan? Iya di mall-mall itu kan? Iya ini emang itu keren banget. Ya luar biasa. Bapak mau di endorse? Mau dong. Mak tolong kirim satu ke sini ya Mak ya. Kacamata Saturdays ya. Iya lumayan lah 800.000 1 komaan. Lumayan banget. Lumayan. Dan gue Tenang. Nanti saya WA orangnya. Gue tuh suka banget tuh. Sandiaga Uno juga support. Soalnya, yang bikin Saturdays itu dulu timnya Sandiaga Uno pernah kerja bareng. Jadi mereka emang deket. Paham gitu. gue. Kuat banget deh, keren brandnya Saturdays. Luar biasa. Bisa banget lah masuknya ini. Makanya kenapa gue podcast tuh bela-belain Sabtu aja. Hari Sabtu aja. Libur kan kita Sabtu ya. Gue tetap syuting loh. Cocok. Keren, luar biasa. Enggak, karena narasumbernya bisa dari itu. Mau gak mau gue lemburan tuh anak-anak. Iya tuh, gue juga sering kayak gitu. Aduh gimana ya bisa di Sabtu hari Minggu doang gitu. Iya. Ini ya, termasuk ini lo juga collab juga. Banyak banget ya berarti ya. Dan gimana hasilnya? Setelah, enggak serius, lo kan bangun kolam kan secara langsung lo pakai demand creation ya. Maksudnya lo nge-create kolam, demand para datang. Orang tuh deket banget sama lo, loyalis ini yang paham banget motor. Oke, merapat. Dan this is business bro, menurut gue ya. Akhirnya lo akan mudah insya Allah buat jualan ketimbang orang udah buru-buru jualan tapi nggak bangun identitinya apa, personal brandnya apa. Tapi in a way sebenarnya gue kalau lo lihat jadi kalau di sini nih lo akan sering lihat muka gue di Buriamcar. Karena ini orang bisa menganggap ini sebagai merchandise lah. Oke. Tapi di Cilings itu gue sedikit sekali. Karena gue justru memang pengen orang tidak mengasosiasikan atau sedikit sekali mengasosiasikan Cilings dengan gue. Karena gue gak mau Cilings menjadi merchandise. Gue kepengen Cilings ini menjadi produk yang orang bisa dapat di supermarket, di mana. Oh takutnya ketika lo tampil, abis itu lo udah gak tampil, gak ada salesnya ketergantungan sama lo kan. Sedangkan kita di dunia entertainment, kita entertainment gak sih kayak gini nih? Di dunia entertainment kan ada masanya kan. Iya betul. Iya kan. Betul. Gue udah 8 tahun, udah mau 8 tahun.
Ya kan, ya who knows ya, amin kalau bisa paling lebih panjang lagi. Tapi kan who knows, gue harus mempersiapkan sesuatu kan. Ini hopefully ini. Oke. Gitu. Clean and shine, asik, keren juga ya. Iya, tapi kalau kata Kang Soleh namanya jelek sih. Soleh Solihun. Dia pernah gue ajak, kata dia namanya jelek banget sih gitu kata dia. Menurut gue mana-mana aja kok. Tuh kan Kang Soleh. Enggak, memang beda kan antara orang bisnis marketing sama pelawak kan. Nah bener. Akhirnya ada yang belain gue. Kang, sorry banget nih Kang, gue belain dia. Karena lu gak mampir di sini. Kalau lu mampir di sini, lu kasih waktu lo. Tetap ada maunya. Tetap ada maunya ya, bisa banget. Kalau lu ada nuangin waktu lo, gue akan support lo Kang. Luar biasa. Bales dong chatnya. Kang Soleh. Selama ini dicuekin nih. Oh iya, oke. Sama villa, lu punya villa juga ya? Kalau ini orang kaya. Punya villa, lo bener bro. Villa bro. Amin. Siapa yang punya villa itu ini tinggi bro, value-nya bro. Ini villa keluarga, cuman udah apa daripada nggak kepake. Ini apa sih? Loh bener bro, villa itu kan mahal bro. Amin. Ini villa keluarga cuman udah lama daripada nggak kepake, biar dia bisa self sustain, jadi ya udah disewain. Dari bokap. Dari keluarga lah pokoknya lah. Privilege. Amin. Ya bener kan, berarti lu kayak nggak usaha dari nol gitu kan bangun bisnisnya. Gue rasa gue bilang nggak pasti di hate sama orang kan. Ya kan. Tapi gue mengakui gue emang alhamdulillah punya kesempatan lah. Punya opportunity gitu. Ya alhamdulillah gue sempat kuliah. Ya 1 S2 gitu. Setuju gue tentang privilege, kenapa memang sih? Gitu, dan bahkan ketika lu sekarang create bisnis sesuatu dan lain sebagainya, lu harus bikin privilege itu buat anak lu gitu loh. Ya. Coba kalau semuanya mindset seperti itu. Jadi anak lu tuh nggak kejebak dalam generasi-generasi sandwich gitu kan. Itu gue takut banget sih, gimana caranya? Biar anak kita nggak generasi sandwich itu gimana caranya ya? Ya lu maksimal, lu jadi kayak bapaknya Yusuf Kala gitu loh, punya belasan puluhan perusahaan. Amin. Otomatis bukan Yusuf Kalanya jadinya nggak mau belajar, dia harus ikut belajar terus tuh. Otomatis dia menjalankan bisnisnya dengan ilmu, mungkin udah mulai diajak. Ya. Dari kecil ya, dari umur baru lahir 3 hari lah, udah mulai diajak. Aktif banget ya emang ya anak ya. Ayo kita jualan gitu kan. 3 hari loh. Iya. Toleransinya tuh luar biasa emang. Ya enggak lah, maksudnya dari kecil udah mulai dibiasakan. Ya. Ini kan kayak anak-anak gue pada ikut. Itu pada pernah loh ke kantor tiga-tiganya ikut loh, masih pada kecil-kecil. Ada yang umur 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Wow. Karena disuruh dititipin sama bini gue gitu. Bini gue nyalon. Lebih karena itu kan sebenarnya kan. Daripada di rumah gak ada kerjaan, mending di kantor aja sama papa gitu kan. Strateginya bagus. Ya. Ini di mana bro villa bro? Ini di Lembang. Jadi ini biar lebih sebenarnya biar villanya lebih self sustain aja lah, kita nggak usah bayar uang bulanan apa gitu kan. Berapa nih per bulan? Enggak sih per bulan. Per malamnya berapa ya? 2 kalau nggak salah, 2 jutaan. Soalnya 4 kamar bisa 10. Oh 10 keluarga? Bukan, 10 RT. 10 orang. Gede lah. 10 orang lah di Lembang. Apa sih namanya? Villa Cempaka gitu. gitu. Dari NHI naik terus tuh. Lo tau Villa The Peak? Lo tau The Peak nggak ya? Tahu. Nah, yang viral banget tuh. Gue pernah ke The Peak tuh. Lagi malam-malam ada lampu-lampu tuh. Itu ini sebelahnya. Sebelahnya pada depannya? Sebelah selisih 5-6 rumah lah. Tapi satu komplek. Kan naikkan tikungan gitu kan? Oh iya enggak. Ya itu di deretan situ. Ya kan? Ya di deretan situ ini. Gue anaknya Bandung banget gue. Selain motor gue anaknya Bandung banget bro. Anak 82 ke Bandung. Dia masih gaul banget ya zaman dulu nih. Bro, gimana ya ngomongnya ya? Udah habis lah, udah hatam. Gue gak kenal banyak orang lah. Tapi orang mana yang gak tau gue? Keren banget. Emang cocok banget jadi presenter di Kasih Solusi. Oh keren, ini ya pendoponya. Pendopo, itu villanya. Apa namanya? Enggak, kayak gazebo gitu kan? Rumah panggung Manado. Oh konsepnya itu. Jadi kalau bukan orang Manado nggak boleh mampir? Bisa. Bisa dikonsiderkan. Ya gak ada hubungannya. Oh iya. Keren. Ya gitulah. Mantap, nih cocok nih buat liburan. Gue kemarin ke Lembang tuh, nikahan temen gue tuh. Boleh, atau kasih solusi bikin konten di sini aja. Iya barter. Bisa diatur. Iya dong, bener kita bikin podcastnya di sini. Podcast, syuting kita film pendek tuh, kita bikin di sini. Bisa diatur semua buat Mas Dery mah gampang. Keren, boleh bro. Nanti kita main-main di sana ya, liburan ya. Iya nggak usah lama-lama lah, sekitar 4 bulan lah. Cukup lah. 4 bulan ya lumayan ya. Ini agak sedikit memaksa jatuhnya ya. Jadi agak kayak rentenir ya jadinya ya. Kita barter tapi kok banyak gitu kan. Terus dikasih hati mintanya ampela kalau kayak gini namanya nih. Udah ampela wagyu lagi abis itu. Iya betul. Gitu. Oke, kedepannya mau apa bro? Ada mau tambahin bro? Lo niatnya mau bikin konten apa atau mungkin bisnis apa
Bisnis sih, kalau gue sih review belum kesampaian. Review banyak lah, motornya belum kesampaian. Cuma kalau secara bisnis ya gue sih pengen, insya Allah si Clinks nih bisa gue gedein lah. Masya Allah. Boleh nanti kalau bisa berkolaborasi. Bisa, ya kan Kaf di sini ya, mungkin berapa lagi ntar Clinks di sini. Tapi taruh di meja gue mahal, bro. Oh gitu ya, berapa puluh juta bro di situ bro. Waduh, lu tanya Kaf deh. Maksud wah, Vi tolong tanya Kaf, Vi. Kita ada kontaknya, Vi. Sorry, saya juga baru di endorse sama Kaf. Oh iya kan? Iya. Kaf tuh emang jadi orang duduk di meja ini gak sembarang lah tuh. Gak ada bener-bener lain kan? Iya betul luar biasa. Memang belum jebol pitchingnya. Terkadang jangan terlalu jujur. Terkadang harus sosokan dikit lah, kesannya gimana jual mahal gitu loh. Jangan terlalu jujur juga guys. Iya. Saya suka loh di sini tapi jujur sekali. Kita kasih solusi.